Hai Sobat Animaniac dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya melimpah, amin. Jumpa lagi dengan Mimin, dalam pembahasan anime Jujutsu Kaisen Season 2, di mana pada cerita sebelumnya, Geto Suguru, yang ternyata perwujudan dari makhluk parasit berbentuk otak, akhirnya berhasil membuat Gojo lengah, dan menyegelnya dalam alam penjara. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Namun sebelum kita mulai, Mimin ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, jika dalam penyampaiannya, terjadi banyak kesalahan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan bersama, Ton. Benda asing yang sebelumnya berada di telinganya dan kemudian ingin dihancurkan oleh Itadori, ternyata adalah Mekamaru dari SMK Kyoto, yang memberitahukan tentang kondisi Gojo yang telah disegel oleh Geto. Sementara di tempat Gojo berada, makhluk yang berada di tubuh Geto sendiri, saat itu menjadi terkejut, karena sesaat setelah mendengar ucapan dari Gojo, tubuhnya bereaksi menyerang dirinya sendiri. Namun keterkejutan Geto itu tak berlangsung lama. Ketika Geto yang tertawa sambil melepas tangan di lehernya, menunjukkan hal itu pada Mahito yang mendekat, sambil mematahkan pendapat Mahito yang mengatakan, bahwa jiwa manusia lebih dulu ada, daripada tubuhnya. Menyaksikan percakapan mereka, Gojo justru dengan mengejek, menyuruh Geto untuk segera menyegelnya, dan meskipun Geto yang ingin melihat penampilan Gojo saat itu lebih lama lagi, namun Geto yang khawatir terhadap hal yang tidak dia inginkan, akhirnya dengan segera menyegel Gojo. Sementara di tempat Itadori berada, Mekamaru yang berusaha meyakinkan Mei, menceritakan tentang kematiannya saat menghadapi Mahito, serta menjelaskan keberadaannya saat itu, merupakan hasil asuransi tingkat tinggi, yang dia tinggalkan semasa masih hidup, dan akan aktif saat Gojo telah disegel. Mekamaru juga memilih Itadori dan Mei yang akan menerima asuransinya itu, karena dia menganggap mereka berdua bebas dari kemungkinan menjadi mata-mata. Kemudian, saat Mei dan Itadori bersiap menghadapi roh terkutuk tingkat 1, yang saat itu sedang datang menghampiri mereka, Mekamaru justru memohon, agar mereka mengikuti rencananya, sebelum asuransi yang dia buat menghilang. Sedangkan rencana yang dia maksud adalah menyuruh Itadori memberitahu penyihir Jujutsu lainnya, mengenai kondisi Gojo, agar seluruh penyihir Jujutsu fokus untuk lebih dulu menyelamatkan Gojo, sedangkan Mei tetap di tempatnya, guna menghadapi para roh terkutuk yang menghalangi tugas Itadori. Karena menurut Mekamaru, jika Gojo hilang, maka dunia penyihir dan manusia akan kacau. Selanjutnya Mei dan Itadori pun bersiap menjalankan rencana dari Mekamaru. Minna, kita yo. Awaseru kara. Sementara Geto yang bersama dengan para roh terkutuk, dibuat terkejut, ketika alat kutukan alam penjara yang menyegel Gojo, tidak mampu memproses informasi tentang Gojo, sehingga untuk sementara waktu, mereka tidak mampu membawa pergi Gojo yang berada di dalam alam penjara. Mendadak Mahito menghancurkan kamera CCTV, yang ternyata adalah Mekamaru yang sedang mengawasi mereka. Peristiwa yang merupakan kabar gembira bagi Mekamaru, disampaikan kepada Itadori, yang saat itu telah menembus tabir sihir, dan berhadapan dengan manusia yang telah diubah menjadi roh terkutuk, yang saat itu sedang menyerang para manusia non-jujutsu yang belum berubah. Kondisi tersebut membuat Itadori menunda misinya, guna memberitahukan kondisi Gojo, kepada para penyihir Jujutsu yang lainnya. Sementara di luar tabir sendiri, saat itu kelompok Nanami, serta kelompok para penyihir Jujutsu lainnya, di saat yang bersamaan,
dan setelah menunggu lama, akhirnya mereka memutuskan untuk memulai serangan dan memasuki tabir sihir. Di saat itulah, Itadori yang berhasil melewati para manusia yang telah dirubah menjadi roh kutukan, berdiri di salah satu puncak gedung dan berteriak kepada Nanami, memberitahukan Gojo yang telah disegel, di mana setelah mendengar hal itu, Nanami memerintahkan yang lainnya, untuk segera menuju ke tempat Itadori berada. Di mana menurut Nanami saat itu, jika benar bahwa Gojo telah disegel, maka berarti nasib semua manusia telah berakhir. Di tempat lain, para asisten pengawas yang menjaga jaringan komunikasi untuk para penyihir Jujutsu, juga mendapat serangan dari pengguna kutukan, yang memang bertugas untuk menghabisi para asisten pengawas tersebut. Scene lalu berpindah, di mana terlihat Mahito yang merasa rencana mereka telah diketahui, bersama dengan Choso, memutuskan untuk langsung menghabisi Itadori, tapi keinginan itu tidak sama dengan Jugo, yang menginginkan kebangkitan Sukuna melalui Itadori, sedangkan Mahito yang merasa kekuatan mereka telah seimbang dengan para penyihir Jujutsu, setelah tersegelnya Gojo, menganggap bahwa mereka sudah tidak terlalu membutuhkan kehadiran Sukuna. Kemudian Mahito pun memutuskan memainkan game dengan Jugo, di mana jika dirinya yang lebih dulu bertemu dengan Itadori, maka dia akan langsung menghabisinya, sedangkan jika Jugo yang lebih dulu bertemu Itadori, maka Jugo bisa lebih dulu membangkitkan Sukuna, dengan cara memberikan sisa jari Sukuna kepada Itadori. Sedangkan Geto sendiri tidak ikut serta dalam game tersebut, dan memilih untuk tetap tinggal, menjaga alam penjara, karena baginya, Sukuna merupakan rencana cadangan. Seandainya alam penjara gagal menyegel Gojo, kemudian setelah para roh kutukan pergi meninggalkan dirinya, Geto terlihat sedang berbicara kepada dua orang gadis pengguna kutukan, yang meminta agar tubuh Suguru Geto dikembalikan. Namun makhluk yang berada dalam kepala Geto menolaknya, dan mengancam akan menghabisi mereka berdua menggunakan tubuh Geto, jika mereka berdua tidak segera pergi. Sementara itu di tempat Itadori berada, Nanami yang tiba bersama dengan Fushiguro dan Ino, mendapat keterangan dari Mekamaru, yang memberitahukan mengenai Geto, atau lebih tepatnya sesuatu di dalam tubuh Geto, merupakan dalang dari kejadian di Shibuya saat ini. Mekamaru juga menyuruh mereka untuk berpencar dalam menangani masalah. Selanjutnya Nanami berkata akan kembali setelah bersama Pak Ijichi menyelesaikan masalah di luar tabir, serta menyerahkan Itadori dan Fushiguro kepada Ino, untuk secepatnya menyelesaikan masalah tabir sihir yang menghalangi para penyihir Jujutsu, serta jika mereka bergabung dengan penyihir tingkat 1 khusus Kusakabe dan Zenin, yang dia perkirakan telah berada di dalam tabir, mereka bisa menjelaskan situasi, dan meminta bantuannya. Setelah Nanami pergi, Ino pun menjelaskan mengenai Gojo yang menjadi kunci sentral di dunia Jujutsu, di mana keberadaannya selama ini, membuat pengguna kutukan dan roh kutukan tetap diam, serta beberapa keputusan dari Gojo juga melindungi sebagian penyihir Jujutsu, salah satunya termasuk Itadori, sehingga jika terjadi pertikaian internal yang menyangkut dua hal tersebut, maka bisa dipastikan pihak penyihir Jujutsu akan kalah, dan era manusia di Jepang akan berakhir. Selanjutnya Ino memotivasi kedua juniornya tersebut, untuk menghancurkan tabir sebelum Nanami kembali, dan menyelamatkan Gojo Satoru.